Haleluya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi ini kita boleh sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama memuji, memuliakan Tuhan di ibadah pada pagi ini. Ibadah PLT semua karena kebaikan Tuhan aja, amin. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh sama-sama datang Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu aja ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu ya Bapa untuk boleh datang Tuhan, untuk boleh menikmati hadirat Engkau ya Bapa melalui firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap Tuhan, kami siap Bapa untuk bersama-sama Tuhan beribadah pada pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama angkat satu buah pujian. Kita mau katakan bahwa Allah bangkit. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey, hey. Bersama-sama nyatakan. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hai Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Lagi. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hai Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, nyatakan, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh
Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bila pada pagi hari ini adalah sebuah kesempatan yang indah kami boleh diperlengkapi oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, izinkan kami mengerti isi hati-Mu, apa yang hendak Engkau ajarkan, apa yang harus kami ingat, kami pegang dan bahkan yang akan kami lakukan. Dari awal sampai dengan akhir kami undang Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti dan mampu melakukan firman yang hendak akan kami renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya hendak berbicara sedikit mengenai keluarga. Ya, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang akan menjadi ayat dasar dari renungan kita yang diambil dari Yosua 2 ayat 12. Saya bacakan Yosua 2 ayat 12 dan 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga itu adalah seperti sering kita dengar, keluarga itu adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat. Ya, bagian terkecil, suami istri menikah, punya anak, ini adalah sebuah unit terkecil. Bahkan suami istri yang belum punya anak pun saya katakan itu adalah unit terkecil keluarga yang utuh sesuai dengan firman Tuhan. Jadi siapapun yang merasa hari ini udah menikah, sekian tahun menikah, bahkan engkau merindukan seorang anak lahir dalam keluargamu, engkau berkata, aduh keluargaku belum sempurna, aku gak bisa disebut keluarga karena belum punya keturunan. Enggak bisa seperti itu, enggak boleh berkata seperti itu. Karena seorang suami dan istri yang sudah menikah, mereka adalah bagian atau unit terkecil yang disebut keluarga, family, ya pastikan seperti itu. Nah, dalam keluarga mungkin ada papa, mama, ada opa, oma, kakak, adik mungkin yang tinggal serumah. Tapi yang saya maksud hari ini adalah keluarga inti. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga inti mama, papa dan anak-anak, dan papa atau yang masih punya papa, kalau yang enggak ada papanya atau enggak ada kepala keluarga mungkin istrinya yang menjadi pengambil keputusan. Kalau ada suami, suami pengambil keputusan. Nah, sesungguhnya keluarga itu bukan hanya unit terkecil, tapi saya katakan keluarga itu adalah inti kehidupan. Keluarga, di dalam keluarga itu ada pertumbuhan. Bahkan saya sebut pertumbuhan ini adalah inti pertumbuhan. Segala sesuatu mulai dari pertumbuhan fisik sampai pertumbuhan moral, etika, pembelajaran di sana di dalam keluarga. Awalnya ya dimulai dari keluarga. Inti pertumbuhan juga di dalam keluarga, tentu saja seperti yang menjadi rema atau pembicaraan kita pagi hari ini. Keluarga adalah inti dari perlindungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sangat dimengerti oleh seorang yang tadi kita baca dari Yosua 2 adalah seorang sosok yang bernama Rahab. Seorang pribadi yang mungkin orang-orang sekitarnya berkata dia bukan perempuan yang baik. Zaman itu dia adalah seorang pelacur, seorang perempuan yang tidak baik-baik saja. Tapi luar biasanya kalau saya renungkan dan Bapak Ibu Saudara renungkan, Rahab ini sekalipun dunia bilang dia ini bukan orang yang baik, ya kan? Tetapi dia punya pola pikir, punya visi yang sangat luar biasa yang kita akui bahkan kita
Sebagai orang yang kita bilang kita orang terpelajar, kita orang yang mampu, kita orang yang baik-baik saja kadang tidak bisa berpikir seglobal, sevisioner seorang sosok Rahab. Mengapa seperti itu? Mari coba kita renungkan. Rahab ini bisa berpikir bahwa keluarga itu adalah sumber perlindungan. Dan orang-orang di dalam keluarga adalah orang-orang yang harus dilindungi. Keluarga adalah inti. Rahab bisa berpikir seperti itu sehingga pada saat itu ketika bangsa Israel mau menduduki zaman perang ya, Yeriko setelah diintai, Yeriko mau diduduki, mereka semua masyarakat di situ termasuk Rahab mendengar tentang itu. Dan dia melakukan, hari ini saya akan bagikan 3 hal yang dilakukan Rahab yang boleh kita teladani. Yang pertama, apa yang dilakukan Rahab? Yang pertama, dia memprioritaskan keluarga. Keluarga di atas segala kesibukan, keluarga di atas segala hal yang tidak baik di dunia ini harus dilindungi, harus menjadi fokus pelayanan kita. Satu keluarga. Mengapa bisa begitu? Zaman itu pada saat Yeriko mau ditumbangkan, Rahab mendengar orang Israel, bagaimana orang Israel adalah orang-orang kesayangan Tuhan yang ketika zaman Musa, bahkan ketika dikejar oleh orang Mesir, orang Israel yang dipimpin oleh Musa bisa membelah lautan. Itu sesuatu yang saya percaya, mohon maaf sebentar. Itu tidak hanya berlaku waktu itu, zaman itu, tapi sampai sekarang. Dan itu bukan dongeng. Rahab pun mendengar bagaimana orang Israel itu dilindungi oleh Allah. Dan dia tahu, wah ini kalau Yeriko, tempat aku tinggal, ini akan dihancurkan. Keluargaku juga akan hancur. Dia tidak tinggal diam. Yang dia lakukan adalah dia memprioritaskan keluarganya. Dia tidak egois, melarikan diri atau cari perlindungan tempat yang aman untuk dirinya sendiri. Enggak, tetapi dia sadar keluarga inti harus diprioritaskan, harus dilindungi. Sehingga kata-kata yang tadi kita baca, dia berkata, dia berkata kepada orang Israel yang dia tolong supaya tidak kena bencana, dia bilang, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu, maka kamu juga akan berlaku ramah terhadap keluargaku. Nah saudara, ini jelas sekali Rahab mau melindungi keluarganya. Pertanyaannya buat kita, seberapa berharganyakah keluarga kita, keluarga inti kita itu buat kita? Di tengah kesibukan, bekerja, kuliah, sekolah, atau aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga atau orang yang saya percaya semua orang di dunia ini sibuk banget. Tapi di tengah kesibukan itu, seberapa prioritasnya kita mengutamakan keluarga kita? Seperti Rahab, dia tidak melupakan keluarga harus dilindungi. Dia tahu prioritas. Ya, pelajaran pertama, kalau engkau diberkati, dilindungi oleh Tuhan dan juga keluargamu, prioritaskan keluarga. Yang kedua, dasar perlindungan yang kedua adalah hukum tabur tuai sebenarnya, yaitu perbuatan baik dan kesetiaan kita kepada keluarga. Rahab sudah berbuat baik kepada keluarganya. Dia berbuat baik dengan apa? Dia menolong orang Israel, tentara-tentara Israel itu supaya tidak ditangkap oleh penguasa di Yeriko. Dia sembunyikan di atap rumahnya, di sotoh rumahnya supaya enggak ketangkap gitu. Itu perbuatan baik. Dan tidak hanya itu saja, seperti yang dia katakan, dia berlaku ramah.
Nah, dan itu ternyata menyelamatkan dia dan keluarganya. Orang Israel menghancurkan semua rumah-rumah, membunuh semua orang-orang, karena namanya musuh zaman dulu seperti itu kekejaman ya. Oh zaman sekarang mungkin engkau berpikir ini itu, tapi saya katakan itu yang terjadi. Secara alam roh, iblis pun tidak akan tinggal diam. Kita dihancurkan kalau kita tidak berlaku melindungi keluarga kita. Nah, kembali balik kepada Rahab. Rahab dia berbuat baik kepada semua orang. Saya percaya dia bukan orang yang pelit, dia bukan orang yang galak, dia bukan orang yang jahat. Dia berlaku ramah seperti tertuang dalam Yosua 2 ayat 12. Dan dia berkata kalau aku ramah sama kamu, bukan cuma hukum timbal balik, aku mau ramah sama kamu supaya kamu ramah sama aku. Memang akan terjadi tabur tuai kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik pada orang lain, berlaku ramah kepada orang lain, akan terjadi hukum tabur tuai. Tidak usah disuruh orang yang normal ya, kecuali orang yang enggak karu-karuan ya saya bilang, akan juga baik kepada kita. Kalau kita memberikan kasih kepada orang, kita akan menuai kasih. Seperti itu yang terjadi dan itu dilakukan oleh Rahab. Dan hari ini saya katakan Bapak Ibu Saudara, sebelum engkau terus melakukan aktivitasmu hari ini, ingatlah bahwa kita mau berlaku baik kepada semua orang di sekitar kita. Baik itu bukan untuk mendapat balasan, biarlah kebaikan itu yang akhirnya akan membuat kita dikejar berkat. Orang yang baik diberkati dan berkat itu gak usah dicari. Karena berkat itu akan ngikuti orang yang baik. Nah apa yang terjadi? Yaitu Rahab ketika dia berlaku ramah menolong bangsa Israel yang dia selamatkan dan dilindungi. Tentu saja hari itu dia mendapatkan perlindungan. Semua rumah dihancurkan, dibunuh, dia dan keluarganya selamat. Bapak Ibu Saudara, poin kedua ini perlu kita lakukan. Mari kita berbuat baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan tulus tentu saja. Tidak usah mikir nanti balasanku apa, biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas setiap perbuatan baik kita. Kalau kita sebagai orang tua, perbuatan baik kita pertama-tama kepada keluarga adalah kita setia mendidik anak-anak kita. Kita setia meluangkan waktu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk suami atau istri kita, bagi laki-laki atau perempuan yang bekerja, untuk keluarga inti kita lakukan. Baru kemudian juga kepada orang lain, orang-orang tua yang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita adalah orang yang setia melakukannya. Setia itu artinya kita lakukan dengan tekun, kita lakukan dengan, kadang kita mikir ini kita lakuin sesuatu kebaikan ada imbal baliknya enggak ya. Kita menolong orang itu atau kita baik sama orang itu kira-kira bermanfaat, worth it enggak gitu ya. Tapi kita lakukan saja karena ketekunan dan kesetiaan perbuatan baik yang kita lakukan pasti saya katakan Tuhan itu enggak pernah berhutang. Dia sendiri yang akan balas. Itu kalau sebagai orang tua. Bagaimana sebagai anak? Sebagai anak pertama-tama kita harus hormat kepada orang tua kita. Kita harus menolong mereka terlebih dahulu. Sebelum kita menolong orang lain. Sebelum kita menolong teman kita harus menolong dan menghormati orang tua kita terlebih dahulu sebagai anak. Kita menghormati, kalau kita bilang, oh aku ini sebagai anak enggak punya orang tua, sudah orang tua kita udah meninggal pun ya saya katakan kita tetap menghormati senior-senior di atas kita. Pemimpin kita, pemimpin dalam organisasi, dalam kantor mungkin atasan kita dan sebagainya. Kita tetap menghormati mereka dan menolong sebisa mungkin kita mengerjakan pekerjaan kita, bagian yang Tuhan percayakan pada kita di tempat kita bekerja dengan tulus. Itu pasti juga menjadikan sumber perlindungan buat kita. Dan yang paling juga penting, yang enggak kalah pentingnya adalah di dalam
perlindungan yang mau kita dapatkan secara rohani harus ada dalam keluarga itu apa yang disebut dengan mesbah doa. Mesbah doa keluarga inti kita. Luangkan waktu suami, istri dan anak-anak. Kalau engkau tinggal dengan oma, opa, tante, om atau bibi, luangkan waktu untuk bersama-sama berdoa. Dan lebih baik juga di dalam doa itu engkau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mesbah doa adalah sumber perlindungan satu secara alam roh buat keluarga intimu, buat keluargamu. Berikutnya akan menjadi sumber perlindungan buat keluarga besarmu. Mesbah doa, di dalam mesbah doa itu ada apa? Ada pujian penyembahan, ada firman yang dibagikan, tukar pendapat, pengajaran firman. Misalnya ini ayat ini maksudnya apa? Ayo menurut kamu gimana? Ini gini, menurut kamu. Nah kita tukar pendapat, kita bersama-sama belajar firman. Sehingga firman Tuhan yang mengajarkan pada kita bahwa firman itu harus diajarkan pagi, siang, malam. Baik engkau duduk, baik engkau berdiri, itu sudah kita praktekkan. Sepanjang hari kita bicara firman, tapi kan kita nggak selalu bertemu dengan keluarga. Nah waktu yang sangat tepat adalah dengan membangun mesbah doa bersama dengan keluarga inti. Di situ pun ada komunikasi. Ketika kita tidak disakiti dengan salah satu anggota keluarga atau kita menyakiti mereka, saat itulah kita praktekkan mengampuni, saat itulah kita praktekkan mengasihi, memperhatikan, memberi dan sebagainya. Mesbah doa itu punya peranan sangat penting dan itu adalah salah satu sumber perlindungan buat kita dan keluarga kita. Dan yang terakhir, saudara perhatikan di dalam Yosua 2 ayat 12 dan 13 ya, saya bacakan ayat 13 ayat 12b ya, 12b bilang gini, kalau aku berlaku ramah kepadamu, kamu juga berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara, Rahab itu pinter. Dia bilang, ya udah aku tolong kamu, aku baik sama kamu, tapi tolong ya, kayak saya bahasakan, tolong ya, kamu juga melindungi keluargaku. Dan saudara luar biasa sekali, Rahab itu memikirkan, saya bilang dia seorang visioner ya, memikirkan sedemikian detail. Dia minta jaminan bahwa keluarganya akan dilindungi. Dan jaminan itu dilambangkan atau pada saat itu diberikan dalam bentuk apa? Tali kirmisi, benang atau tali kirmisi. Kita perhatikan ya bagaimana di dalam ayat 2, Yosua 2 ayat 18, tali kirmisi itu ternyata adalah sebuah lambang, sebuah tanda, sebuah penanda yang akhirnya pada saat itu dipasang di rumahnya Rahab. Semua orang dibunuh, dihabisin di sana di Yeriko, tetapi keluarga Rahab tidak disentuh sama sekali, bahkan dilindungi oleh orang-orang tentara Israel. Saya bacakan Yosua ayat 18 berkata begini. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini orang Israel bilang begini ya, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Nah mereka itu ya orang Israel diturunkan supaya bisa lari, tidak dikejar oleh musuh lewat jendela. Dan dia bilang tali itu harus diikatkan pada jendela tempat engkau, tempat Rahab menurunkan mereka. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Dengan kalian begini, ayo semua kumpul, keluarga inti kumpul, kalau bisa mau keluarga besar pun boleh. Mama, papanya, ponaan, mantu, cucu gitu mungkin. Kumpul dalam peperangan itu terjadi, kumpul dalam rumahnya Rahab. Terus Rahab pasang tali kirmisi ketika bangsa Israel, tentara-tentara Israel menghabisi atau menghancurkan
Yeriko, orang-orang Yeriko, mereka sekeluarga selamat. Kalau nggak mau masuk dalam keluarga itu, nggak mau masuk dalam rumah di mana ada tali kirmisi terpasang, ya sudah, bukan tanggung jawab orang tentara Israel kalau mereka terbunuh di luar. Artinya ini dalam banget Bapak Ibu Saudara. Perlindungan yang ketiga adalah pastikan kalau keluargamu mau selamat, engkau punya jaminan perlindungan dalam keluargamu, yaitu engkau memiliki tanda kutip tali kirmisi merah. Bukan kita pasang bandulan atau pasang tali benang pita di rumah kita supaya, atau pasang salib di rumah kita supaya seluruh rumah selamat. Bukan, arti rohaninya adalah saudara tahu bahwa tali kirmisi ini adalah sebuah lambang keselamatan. Zaman Israel, zaman Musa, ketika tulah yang terakhir diberikan yaitu semua anak sulung mati, ya. Malaikat maut itu berjalan di seluruh tanah di Israel, rumah-rumah, dan orang-orang di dalam rumah yang selamat hanyalah ketika mencelupkan hisop dan kayak ngomong dilabur gitu di ambang pintu rumah-rumah yang dengan darah anak domba, ya, dilabur ambang pintunya. Itu malaikat maut lihat, oh ini ada darah anak domba yang dilaburkan di ambang pintu, malaikat maut lewat. Next, kita lihat gitu. Next, oh ini enggak ada darah yang dilaburkan di ambang pintu, dibunuh satu rumah, anak sulungnya mati. Nah saudara, tapi setiap anak sulung orang Israel yang taat, yaitu pintu rumahnya dilabur oleh darah anak domba itu, selamat. Ini sama mirip dengan yang terjadi dengan Rahab. Ketika ada tali kirmisi di jendela, seluruh rumah itu selamat. Arti rohaninya adalah, Bapak Ibu Saudara, bukan kita pasang salib, bukan pasang bendera, pasang tanda-tanda sesuatu yang secara fisik, tapi di dalam alam roh, tanda jaminan bahwa kita selamat kalau seisi rumah kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Ya, pastikan seisi rumahmu, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, mantu, semua seisi rumahmu, keluarga inti maupun keluarga besarmu, kalau mau selamat, pastikan mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena hanya di dalam darah Yesus yang tercurah untuk kita yang mau percaya kepada Dia dengan iman, kita akan beroleh keselamatan. Kita pun akan beroleh perlindungan. Bapak Ibu, tidak mungkin kita ngawasin anak kita, bawain CCTV atau suami kita atau istri kita, orang yang kita kasih, dibawain CCTV supaya aman, enggak terjadi kejadian yang buruk, enggak apa, semua mau ya. Anak kita, keluarga kita, suami atau istri kita itu aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi kita kan enggak berdaya, enggak mungkin buntutin mereka, anak kita harus sampai masuk kelas aman, yang sekolah, apalagi anaknya yang masih baru sekolah, masih kecil, kita mungkin was-was. Tapi hari ini kabar baiknya adalah percayakan mereka ke dalam tangan Yesus. Kalau mereka sudah percaya Yesus, kita sudah percaya Yesus, darahnya akan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Gak usah takut, gak usah bimbang apa yang akan terjadi di atas ke dalam keluarga kita. Mereka aman di tangan Yesus karena ada Yesus, ada darahnya yang tercurah untuk rumah tangga yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya akan review sedikit, saya ingatkan keluarga adalah inti. Artinya di dalam keluarga adalah tempat di mana kita mencari perlindungan
aman di dalam keluarga, ya kan? Semua orang mau aku pulang home sweet home, kemanapun keluar negeri jalan-jalan ke tempat yang indah, tetap home sweet home. Dan home sweet home itu harus ada Kristus di dalamnya. Karena itu satu, prioritaskan keluarga di atas kesibukan, di atas urusanmu. Prioritaskan keluarga inti, baru keluarga yang lain, keluarga Allah, keluarga di gereja, keluarga di sekolah, itu kan keluarga juga, keluarga yayasan dan sebagainya, keluarga PT apa, itu keluarga, tapi keluarga inti, papa, mama, anak-anak, kalau ada orang tua, om, tante atau kakek nenek dalam keluarga inti. Satu, prioritas keluarga. Dua, bangun perlindungan dengan berbuat baik, ramah kepada siapa saja. Anak-anak akan ngikutin. Itu teladan yang nggak akan bisa diabaikan. Yang ketiga, keluarga pastikan dalam keluargamu terikat oleh tali kirmisinya Allah, yaitu darah Yesus. Pastikan setiap orang dalam anggota keluargamu, engkau dan setiap anggota keluargamu sudah percaya Yesus dan menjadikan Yesus juru selamatmu. Saya percaya seperti Rahab yang sudah diselamatkan dari maut dan dilindungi karena dia mengasihi Tuhan, karena dia memprioritaskan keluarganya, dia tidak egois, karena dia mau membangun perlindungan dengan berbuat baik kepada siapa saja dan dia sudah pasang tali kirmisi. Kalau ini pun kita lakukan, keluarga kita aman di tangan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk melayani keluarga kami terlebih dahulu, mengutamakan mereka, anak-anak, suami atau istri atau anggota keluarga kami terlebih dahulu. Melayani mereka terlebih dahulu, sebelum kami melayani masyarakat, sebelum kami bahkan melayani gereja. Biarlah kami mengasihi keluarga dengan memprioritaskan mereka. Bahkan izinkan kami boleh menebar kasih dan kebaikan kepada orang-orang sekitar kami, kepada tetangga, berlaku baik dengan tulus. Karena itu pun akan menjadi sebuah tabur tuai, kami akan menuai kebaikan. Bukan hanya dari setiap orang yang tinggal di sekitar kami, tapi juga dari Tuhan yang akan mengembalikan setiap pengorbanan yang kita berikan kepada masyarakat sekitar kami, kepada gereja Tuhan yang kami layani, bahkan kepada orang-orang yang saat ini kami sedang bekerja. Kami berlaku tetap baik dan lurus. Ingatkan kami Tuhan, karena itu adalah hukum yang sangat berlaku untuk orang-orang percaya. Ada hukum tabur tuai untuk orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami mau menuai hal-hal yang baik. Dan yang terakhir Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami melalui darah-Mu yang menjadi perlindungan di dalam keluarga kami. Darah-Mu Yesus melindungi kemanapun anak-anak kami melangkah. Bahkan anak-anak kami yang berjauhan tinggal dari kami, entah di luar kota, di luar negeri, di luar daerah, sekalipun mereka berjauhan, kami percaya roh Allah bersama dengan mereka, perlindungan Allah ada bersama dengan mereka, darah Yesus ada bersama dengan anak-anak atau bahkan suami atau istri kami yang saat ini mungkin bekerja atau tinggal di tempat yang jauh dari kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami, mampukan kami mempraktekkan firman-Mu dan mengingat-ingat hal baik yang sudah kami dengar hari ini, supaya kami hidup dalam berkat, dalam perlindungan Allah kami yang luar biasa. Kami meteraikan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Tolong kami melanjutkan setiap pekerjaan dan aktivitas kami penuh dengan ucapan syukur dan sukacita karena Allah ada di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.